lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat datang di Hani Channel. Gempa Megatrus adalah gempa bumi yang terkuat di dunia yang dapat mengakibatkan tsunami. BMKG menyebutkan gempa bumi Megatrus yang terjadi di Nankai, Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 bisa juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya apa itu gempa Megatrus? Bagaimana dampaknya serta zonanya Indonesia di mana saja? Gempa Megatrus adalah gempa yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrus yang besar. Dampak gempa Megatrus. Satu gempa bumi Megatrus ini setara dengan 32.000 bom nuklir Hiroshima, ujar Raul Perez Lopez, ahli geologi gempa bumi Spanyol. Pelepasan energi yang sangat dahsyat oleh gempa bumi Megatrus ini dapat menimbulkan konsekuensi bencana yang besar bagi wilayah sekitarnya dan berpotensi menghasilkan tsunami yang dahsyat. Zona Megatrus adalah istilah untuk menyebutkan jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang namun relatif dangkal. Ada 3 zona Megatrus di Indonesia yang termasuk ke dalam zona subduksi aktif, yaitu subduksi Sunda, mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Lalu ada subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Ketiga segmen Megatrus ini memiliki perkiraan 8,7 magnitudo, yang artinya menyimpan potensi gempa besar. Berikut 16 zona gempa Megatrus di Indonesia. Yang pertama, Aceh Andaman, potensi magnitudo 9,2. Yang kedua, Nia Simeulue, potensi magnitudo 8,9. Yang ketiga, Kepulauan Batu Nia Selatan, potensi magnitudo 8,2. Yang keempat, Mentawai Siberut, potensi magnitudo 8,7. Yang kelima, Mentawai Pagai, potensi magnitudo 8,9. Yang keenam, Enggano Bengkulu Utara, potensi magnitudo 8,8. Yang ketujuh, Selat Sunda Banten, potensi magnitudo 8,8. Yang kedelapan, Selatan Jabar, potensi magnitudo 8,8. Yang kesembilan, Selatan Jateng Jatim, potensi magnitudo 8,9. Yang ke-10, Selatan Bali, potensi magnitudo 9,0. Yang ke-11, Selatan NTB, potensi magnitudo 8,9. Yang ke-12, Selatan NTT, potensi magnitudo 8,7. Yang ke-13, Laut Banda Selatan, potensi magnitudo 7,4.
Yang ke-14, Laut Banda Utara potensi magnitudo 7,8. Yang ke-15, Utara Sulawesi potensi magnitudo 8,5. Yang ke-16, Lempeng Filipina Maluku potensi magnitudo 8,2. Menurut Kepala BMKG, pembahasan potensi gempa megatrus saat ini bukanlah bentuk peringatan dini seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Akan terjadi gempa besar. Jadi jangan terlalu panik dulu ya. Menurut penelitian Bapak Supendi dan kolega pada tahun 2023, tsunami dari gempa megatrus di pantai selatan Jawa Barat dan tenggara Sumatera menunjukkan tinggi tsunami maksimum 34 meter di sepanjang pantai barat Sumatera paling selatan dan di sepanjang pantai selatan Jawa dekat Semenanjung Ujung Kulon. Hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan mampu memprediksi terjadinya gempa kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Secara umum, jika gempa bumi megatrus di selatan Jawa terjadi hingga menyebabkan tsunami, maka pesisir selatan DIY juga berpotensi terkena gelombang tsunami-nya. Kendati demikian, kita jangan panik untuk mengenali lingkungan kita. Pastikan kita dapat info dari instansi berwenang dan selalu waspada. Berikut persiapan yang dapat dilakukan apabila sedang terjadi gempa atau tsunami. Untuk gempa, mencari area titik kumpul yang aman, kenali letak pintu dan tangga darurat di rumah atau di tempat kerja. Siapkan tas siaga seperti keselamatan standar dan obat-obatan. Latihan untuk menghadapi reruntuhan dan tingkatkan kesadaran dan komunitas. Untuk tsunami, kenali jalur atau peta atau rute dataran tinggi atau pegunungan. Siapkan perlengkapan seperti tas siaga berisi baju, obat-obatan, alat pertahanan hidup, dan lain-lain. Pahami peringatan dini dan sosialisasi mitigasi. Saat terjadi tsunami, jauhi pantai, keluar dari mobil, dari rumah, cari tempat tinggi, hindari jembatan, dan hindari tempat yang memiliki tegangan listrik tinggi ataupun rendah karena konsekuensi tersetrum lebih besar karena adanya tekanan air. Namun sebelum itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa agar bencana yang terjadi mungkin tidak memakan korban jiwa atau tidak parah. Tetap waspada, namun jangan terlalu panik ya. Karena kita hidup berdampingan dengan alam, pastilah ada yang namanya bencana. Tetap mengikuti berita terbaru dari instansi berwenang dan terkait. Jangan termakan berita hoaks yang mengerikan atau membuat takut
dan trauma. Nah, demikian kami sampaikan apa itu pengertian gempa megatrus, dampak gempa megatrus, dan zona apa saja atau wilayah apa saja yang termasuk ke dalam zona megatrus, serta cara mengantisipasi apabila terjadi gempa megatrus dan tsunami-nya. Sekian dari kami. Salam Indonesia.